siang, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Sulistyo Yudawati dan saya Febriani Kristina dalam program berita seputar Kalimantan Tengah yang akan kami sajikan secara aktual dan informatif. Disiarkan dari kawasan Gedung Batanggaring Lantai 3, Kota Palangkaraya, yang kami rangkum dalam sejumlah berita. Universitas Palangkaraya atau UPR bersama Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Palangkaraya melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU terkait kerjasama antar perguruan tinggi terdepan di wilayah Kalimantan Tengah. Kerjasama ini dalam rangka jalinan sinergitas antar dua perguruan tinggi yang bermutu untuk mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, terutama dalam mempersiapkan sumber daya manusia Kalimantan Tengah yang unggul, berkompetensi, serta berdaya saing tinggi. Kegiatan terlaksana di Aula Rahan Gedung Rektorat, lantai 2 pada hari Kamis 27 Agustus 2020. Salah satu upaya mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Palangkaraya atau UPR bersama Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU, di mana yang dihadiri langsung oleh rektor dan unsur pimpinan dari kedua perguruan tinggi bonafit di wilayah Kota Palangkaraya, tidak lain bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pendidikan yang semakin bermutu, khususnya dalam upaya mencetak sumber daya manusia atau SDM yang unggul, berkompetensi, dan berdaya saing tinggi. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Rektor UPR Dr. Andri Elia SEMSI saat dibincangi Kalteng News TV secara eksklusif seusai acara penandatanganan MOU kerjasama dua perguruan tinggi yang sama-sama memiliki mutu tinggi ini. Harapannya karena tugas perguruan tinggi atau pendidikan tinggi tugasnya adalah mengembangkan SDM, sumber daya manusia Kalimantan Tengah bahkan Indonesia. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama meningkatkan daya saing masyarakat kita di bidang SDM. Jadi jangan hanya pendidikan itu lulus SMA, ya diploma, S1, S2 dan S3. Kita kolaborasi semua di berbagai bidang penelitian, bidang pendidikan pengajaran, proses belajar mengajar, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Jadi agar kedua kampus ini ya punya kontribusi positif bagi pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, temuan inovasi mahasiswa maupun dosen, kolaborasinya inovasi mahasiswa yang berbasis inovasi teknologi untuk kesejahteraan manusia. Itu kami lakukan. Lebih lanjut, Dr. Andri Elia juga menuturkan melalui kerjasama ini diharapkan pula bisa memberikan kontribusi positif terutama bagi kemajuan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terlebih utamanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Saya banggakan sahabat saya, Dr. Hairul, Rektor STAIN, dan jajarannya wakil-wakil rektor, dekan-dekan dari STAIN, dan juga seluruh pejabat pimpinan, wakil-wakil rektor. Ini hadir wakil rektor akademik Profesor Ampak Doho, kemudian Profesor Imin, Prof. Suwadi Sidawa ada ya? Oh ada ya? Karena pakai ini saya pakai pakai laung. Kemudian wakil rektor bidang keuangan Pak Haji Suryasa. Terima kasih Bapak dan Ibu Dekan ada hadir di sini. FK, PKIP, PIS, MIPA ya. MIPA siapa lagi ini? Hukum ada Pak Suryasa merangkap PLT Dekan Hukum. Kemudian Direktur Pasca yang cantik jelita Prof. Pedri. Kemudian wakil dekan, ini ada wakil dekan hukum ini Dr. Siapa namanya? Nupia ya?
Nah, Dr. Nufia Hajah, Hajah Nufia. Kemudian ketua lembaga ini Pak Aswin Yusuf, ketua LP2M pengabdian pada masyarakat, dan Pak Berkat, Dr. Berkat penjaminan mutu. Kemudian dari PISIP saya lihat ada juga Pak siapa, Bayu PhD, Bayu Rahman PhD, dan ada 2 kepala biro hadir juga. Ini ada juga sekretaris prodi S3 Hukum Dr. Mutia, ya. Apa lagi ini? Terima kasih atas kehadiran kita semua pada hari ini. Puji syukur alhamdulillah, dan atas terselenggaranya kesepakatan kerjasama dengan IAIN Palangkaraya, Universitas Palangkaraya. Berharap kerjasama ini kita saling bahu-membahu, saling mempan, saling koordinasi, saling komunikasi, saling harmonisasi dalam mengembang SDM Kalimantan Tengah, bahkan SDM Indonesia. Dalam prinsip kebijakan pemerintah tentang kebijakan akademik, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, Rektor IAIN tadi, bahwa kita boleh kolaborasi secara akademik. Jadi tinggal kita bikin PKS di masing-masing unit fakultas sesuai dengan kompetensi mahasiswa. Di dalam prinsip kampus Merdeka, UPR sudah menyusun SOP-nya. Pada prinsipnya S1 itu 8 semester. Dari 8 semester 5 kelas itu di kelas dan daring. 3 semester boleh di luar kampus. 3 semester berikutnya apakah di 1 bulan di kampus ya IAIN, mahasiswa IAIN ke UPR, ke berbagai prodi, kemudian UPR juga ke sana, kemudian baru ke stakeholder atau dunia usaha ataupun dengan pemerintah daerah sesuai dengan kompetensi dan prodi-prodi mahasiswa-mahasiswi kita yang mengambil jurusan di Universitas Palangkaraya maupun IAIN. Nah, kita ada 54 prodi ya, 54 prodi UPR, dan program pasca sarjana ada 12 prodi, kemudian doktoral 1, sudah terhabilitasi D, ilmu lingkungan. Untuk tahun 2021 saya akan membuka 3 prodi S3, hukum, kemudian ekonomi itu rencana saya 2 jurusan juga, ekonomi manajemen dan pembangunan, kemudian 1 lagi Prof. John Dekan FKIP, mungkin dikembangkan teknologi pendidikan, karena perlu S3 teknologi pendidikan, S2-nya ada ya, sudah ada ya, atau manajemen pendidikan ya, S3 pendidikan minimal dari FKIP itu harus ada program S3-nya 1 atau 2 ke depan. Bapak Ibu sekalian, kita semua tidak membatasi kerjasama ini, silahkan masing-masing unit fakultas, bahkan antara laboratorium juga tidak ada jadi masalah. Kita punya laboratorium di universitas, ya, laboratorium teknik, laboratorium pendidikan, laboratorium ekonomi, laboratorium pertanian. Nah, sekarang kita melalui WR perencanaan, yaitu Profesor Suminggung ini, kita sudah ada Fit and Teknopark UPR, kawasan pertanian terpadu di kampus yang sudah kita bangun sejak bulan Januari 2020 dan sudah 3 kali panen, Pak. Itu pertanian terpadu, kultikultura, bahkan nih kami sedang mengembangkan padi di lahan kami yang sudah dieksploitasi itu 5 hektar dan sudah produktif itu.
kami menyiapkan lahan 35 hektar. Sementara itu, Rektor IAIN Palangkaraya Dr. Haji Hairil Anwar MAG menyampaikan sebenarnya kerjasama antar kedua perguruan tinggi ini sebelumnya memang sudah ada, di mana kedua institusi ini saling mengajar, misalnya dosen UPR mengajar di IAIN, begitu pula sebaliknya dosen IAIN mengajar di UPR yang saling berganti-gantian. Hanya saja, untuk dokumennya yang masih belum ada, jadi maksud dari penandatanganan ini salah satunya agar lebih bisa terdokumentasi lagi. Sementara, akan lucu jadinya kalau di bawah sudah ada kerjasama antara dekan dengan direktur, misalnya itu sudah ada kerjasama. Ya, dari yayasan sebenarnya kerjasama ini sudah ada implementasinya karena kedua institusi ini saling mengajar. Jadi ada yang dari UPR sudah mengajar di IAIN, dari IAIN juga sudah ada mengajar di UPR itu. Nah, sementara di dokumennya itu belum ada. Jadi mulai dulu sampai sekarang udah berapa tahun, 30 tahun lebih belum ada. Akan lucu jadinya, sementara yang di bawah itu kayak antara dekan dengan direktur tadi kan, kemudian itu sudah ada. Nah, lalu kita kalau begini harus kita naikkan ke tingkat lebih atas lagi antara rektor dengan rektor, dan ini adalah merupakan sejarah baru menurut saya di Palangkaraya antara rektor dengan rektor, ya paling tidak itu antara rektor Pak Andrea dengan saya. Jadi nanti ke depan tinggal siapa rektor-rektornya sudah mengetahui. Nah, selain mengajar juga tadi kan ada beberapa juga tempat-tempat untuk latihan kayak laboratorium, kemudian juga tempat-tempat yang lain yang bisa juga untuk pengabdian masyarakat juga. Jadi Tridharma itu nanti kan kita tindak lanjuti ke depan, lebih luas lagi, tidak hanya dalam proses belajar. Ada rencana Pak dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan setelah ya tadi UPR ada guru-guru agama yang belum ada di sini. Nanti kita bisa mengirim guru-guru agama Islam yang mengajar di sini. Kemudian dari UPR juga kami juga kekurangan kadang yang guru-guru yang Kimia, biologi, kimia gitu kan. Kemudian juga mau mengembangkan penelitian tentang akar bajakah itu perlu juga kami mengetahui biar ada ini. Sambung Dr. Hairil Anwar kembali mengatakan, selain mengajar, sebagaimana disampaikan oleh Rektor UPR, kerjasama yang terjalin tidak hanya dalam proses mengajar saja, melainkan juga tidak menutup kemungkinan kedua institusi ini akan melakukan penelitian serta pemberdayaan masyarakat secara bersama-sama. Harapannya juga melalui kerjasama ini bisa memberikan kontribusi dan kemajuan bagi kedua perguruan tinggi tersebut, terlebih lagi memberikan kontribusi kepada kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan sebagainya itu juga bagian yang tidak kalah pentingnya nanti ke depan, karena inilah saya katakan pentingnya kita upaya untuk saling bekerja sama, berkolaborasi dalam memajukan lembaga kita bersama. Nah, saya kira itu intinya. Sekali lagi, pertama dan utama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor beserta jajarannya menerima kami di sini sehingga kami bisa bekerja sama dengan UPR dan juga dengan kawan-kawan yang lain juga bisa silakan nanti antara dekan dengan dekan, kemudian antara direktur pasca dengan direktur pasca juga silakan, karena kita saling ingin memperkuat lembaga kita supaya ke depan itu lebih kuat lagi, lebih baik lagi, karena tantangan kita ke depan itu jauh lebih berat daripada sekarang, apalagi dengan kita mewacanakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kami tadi ingin tahu juga, mungkin di kampus UPR ini sudah ada konsep kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, kalau nanti di Jawa itu sudah ada, bagaimana bentuknya,
bisa nanti kita implementasikan di Kota Palangkaraya ini. Inilah harapan kami. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Rektor dan jajarannya. Mudah-mudahan sekali lagi ke depan kita bisa sama-sama untuk bergandengan tangan membangun. Karena lewat kerjasamalah insya Allah kita akan bisa sama-sama maju. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Yundi Satria, Kalteng News TV melaporkan.